Ya, teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas satu topik yang sebenarnya banyak banget loh ditanyain dari dulu. Saya itu sebenarnya nggak kepikiran untuk bahas topik ini karena saya pikir saya nggak punya pengetahuan yang cukup untuk membahas ini. Tetapi saya mau bahas ini dari sudut yang lain, gitu ya. Jadi banyak banget nih komen-komen ini yang dari dulu ngomong bilang, Abang, apakah si narsistik itu benar-benar percaya dengan ilmu hitam? Kan ngomongnya begitu. Saya banyak loh Bang mengenal narsistik itu yang sangat mengagung-agungkan ilmu hitam dan percaya gitu ya bahwa mereka tuh punya kekuatan gaib gitu. Apakah mereka benar-benar percaya? Apakah mereka benar-benar menggunakan itu? Dan setahu saya ya Bang ya, hampir semuanya yang saya kenal mereka terikat dengan hal-hal tersebut gitu. Bagaimana menjelaskan fenomena itu Bang? Jadi hari ini kita mau bahas tentang narsistik dan ilmu hitam gitu ya. Ya teman-teman tahu lah ya praktek-praktek seperti itu. Tetapi teman-teman yang saya mau katakan adalah saya tidak akan membahas soal ilmu hitamnya karena saya nggak punya pengetahuan tentang itu. Yang akan saya bahas adalah tentang kenapa si narsistik itu kebanyakan ya, di kebanyakan mereka sangat lekat dengan ilmu hitam tersebut. Kenapa mereka tuh bisa sangat dekat dengan itu? Apa alasan mereka melibatkan diri atau mempergunakan ilmu hitam di dalam kehidupannya mereka? Dengan dibahasnya hal itu, jadi teman-teman mungkin bisa mengerti gitu ya, kenapa mereka melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, perihal apakah itu berhasil atau tidak, saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu. Karena saya tidak punya pengetahuan cukup untuk membahas tentang ilmu hitamnya. Oke ya? Nah, sekarang mari kita mulai. Apa? Seorang narsistik itu, di kebanyakan, ya, mereka sangat percaya dengan ilmu hitam dan mempergunakan itu sebagai identitas dalam diri mereka. Oke ya? Yang pertama, teman-teman, ya kalian harus tahu gitu ya. Seorang narsistik itu kan dia sebenarnya dia merasa insecure dengan dirinya dia kan, gitu. Soalnya dia tuh nggak yakin loh dengan apa yang dia punya. Tetapi dia kemudian memproyeksikan itu keluar. Dia mempergunakan itu dengan menekan orang lain supaya menimbulkan kepercayaan diri dia. Oke? Nah, ilmu hitam, teman-teman, barang-barang klinik tersebut, itu kan bisa membuat dia itu merasa lebih percaya diri. Dan misalnya dia mempergunakan barang-barang tertentu, misalnya, yang dikatakan punya khasiat tertentu, itu membuat dia menjadi lebih percaya diri, gitu. Jadi intinya itu adalah menghilangkan insecure-nya dia. Dia butuh pegangan yang membuat dia merasa bahwa ya ini sudah menghilangkan insecure yang saya punya. Artinya menghilangkan ketakutan-ketakutan di dalam diri dia tersebut gitu. Dan itu dia tumpukan di barang-barang yang dia pakai tersebut ya. Perihal itu benar atau enggak, tapi kita tahu ada efek sugesti di dalam hal tersebut kan gitu. Dan itu yang diharapkan oleh seorang narsistik kepada dia. Oke? Itu satu. Yang kedua, gini teman-teman, kita kan sering ya, mungkin kalian teman-teman tuh sering ketemu kasus si orang narsistik tuh yang kemudian dia punya sesuatu, entah ilmu dia katakan gitu ya, atau barang-barang tertentu, yang kemudian dia pamerkan kepada kalian. Dan kemudian dia demonstrasiin lah kepada kalian, bahwa oh saya punya ini loh, saya ini bikin saya begini. Perihal itu benar atau enggak kita nggak tahu ya. Tetapi yang kalian tahu kan bahwa seorang narsistik itu butuh validasi kan. Dia butuh perhatian, dia butuh orang menyatakan bahwa wah kamu hebat, kamu luar biasa. Itulah kenapa dia menyukai barang-barang tersebut gitu ya. Karena ketika dia memakai itu, dia mendemonstrasikan kepada orang tersebut, perihal itu benar-benar atau enggak, mungkin tidak jadi masalah bagi dia. Yang penting orang memandang dia sebagai sesuatu yang wah, sesuatu yang hebat, bahwa dia orang yang hebat, orang yang spesial, punya kehebatan, punya kemampuan gitu. Itu sudah cukup bagi dia. Memuaskan egonya dia bahwa dia adalah seseorang yang spesial. Nah, itulah kenapa mereka biasanya suka mencari barang-barang tersebut gitu ya. Karena itu bisa menaikkan validasi bagi dirinya mereka. Nah, yang ketiga, ya tadi lanjutannya tadi gitu ya. Ketika kamu punya validasi, ketika orang kagum kepada kamu, ya tentu orang akan memberikan perhatian kepada kamu. Itu jelas. Ingat, orang narsistik, perhatian itu adalah hal yang paling utama yang dia inginkan. Mau perhatiannya positif, mau perhatiannya negatif, mau perhatiannya palsu, mau perhatiannya real, rasa kagum orang kepada dia, itu yang paling dia inginkan. Sehingga ketika dia punya validasi dari orang lain bahwa dia adalah seseorang yang spesial, dengan ilmu atau barang yang dia punya, dan orang memberikan perhatian kepada dia, apapun keadaannya, benar atau enggak, bagi dia, itu sudah memuaskan egonya dia. Dan itu yang dia impi-impikan. Berikutnya, teman-teman, ini soal power. Gitu ya. Ingat, bahwa narsistik itu pingin punya power. Di dalam benak seorang narsistik itu dia memimpikan punya kekuatan yang luar biasa.
Benar kan kayak gitu? Kita dulu pernah bahas ketika narsistik hubungannya dengan Tuhan. Di sini saya pernah bahas gitu ya, bagaimana pertamanya dia akan mengidolakan Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan dengan harapan bahwa Tuhan akan memenuhi keinginan dia untuk menjadi powerful gitu ya. Walaupun kemudian dia akan menerima kenyataan hidup bahwa keinginan dia itu tidak tersalurkan. Dan kemudian dia mulai menjauh dari Tuhan. Nah, ilmu hitam dan hal-hal tersebut gitu ya, itu kan juga menawarkan hal yang sama kan gitu ya. Menawarkan kepada dia kemungkinan-kemungkinan bahwa dia itu akan punya power yang unlimited. Kekuatan tidak terbatas. Yang membuat dia itu bisa mengontrol dunia. Yang membuat dia itu berada di atas orang lain. Bisa menggerakkan siapa saja, dan barang-barang tertentu, itu kan menawarkan itu kepada dia, gitu ya. Walaupun kita tidak tahu itu benar atau tidak, tapi bagi seorang narsistik, itu terlalu indah untuk ditolak. Kemungkinan itu pasti akan menarik bagi dia. Itulah kenapa dia akan siap sedia melakukan itu, mencari itu, memakai itu, atau mempelajari itu. Karena kenapa? Ilusi bahwa itu bisa memberikan kekuasaan tidak terbatas bagi dia, itu sangat menggiurkan. Dan walaupun sebenarnya mungkin saja itu tidak terjadi, bagi dia, di dalam ilusi dia akan mengatakan bahwa itu sudah terjadi. Dan itu sangat membahagiakan dia. Oke? Dan yang terakhir teman-teman, kenapa narsistik itu sangat erat dengan ilmu hitam? Itu semua tentang kontrol. Ilmu hitam, barang-barang tertentu, gitu ya, itu menawarkan ilusi kepada dia bahwa dia bisa mengontrol dunia. Orang narsistik akan sangat berusaha keras mendapatkan barang-barang tertentu karena dia merasa bahwa itu akan memuaskan fantasi dia bahwa dia akan menjadi orang yang menguasai dunia. Ya, kita nggak bilang seluruh dunia, tetapi minimal dunia tempat dia tinggal. Atau dunia tempat dia berinteraksi gitu ya. Ilusi yang mengatakan kepada dia bahwa semua orang akan tunduk kepada dia. Ilusi yang mengatakan kepada dia bahwa dia bisa mengendalikan semua orang sesuai dengan yang dia mau. Itulah kenapa dia akan berusaha sangat keras ketika seseorang menawarkan ilmu ataupun barang yang menurut dia bisa memuaskan fantasi tersebut. Ya, inilah beberapa alasan kenapa seorang narsistik itu sangat, boleh dibilang hampir semua narsistik itu dekat dengan hal-hal yang berbau ilmu hitam. Ya, sekali lagi kita tidak sedang bicara apakah itu benar-benar bisa dilakukan atau tidak, karena saya nggak punya kemampuan untuk membahas itu. Kita bahas dari sisi kenapa si narsistik melakukan itu. Ya, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.